Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku mau cerita karena di sini banyak yang minta cerita dong kak, gimana kok kakak bisa tertarik kerja di Kamboja dan kakak gimana bisa kabur. Nah, sekarang aku tuh mau cerita. Aku tuh kerja ke Kamboja itu karena aku dapat tawaran dari teman aku sendiri, tapi bukan orang Indonesia sih, orang negara Rusia. Karena aku udah percaya sama dia, karena dulu aku tuh pernah hidup sama dia. Terus dia tuh cerita ke bosnya apa kualitas aku kayak gimana, telepon sama bosnya, terus aku ngomong, terus dia tuh bahkan mau kasih aku $3.000 dengan posisi sebagai model AI. Habis itu semua aku dibiayain, dari paspor, uang makan, pokoknya semua dibiayain, bahkan untuk ngasih keluarga pesangon gitu saat aku tinggal itu dikasih juga. Cuman aku tuh berubah pikiran udah nyampe bandara Kamboja, karena awalnya teman aku bilang aku yang bakal jemput kamu karena kita kan bakal kerja bareng. Setelah aku nyampe keluar dari imigrasi, langsung ada laki-laki yang ada di video itu langsung lempein tangan. Terus aku bilang, siapa kok orangnya nyebut aku orang lain. Terus dia langsung ambil koper aku, terus sodorin HP-nya dia, liatin foto aku, oh berarti bener dia yang jemput aku. Nah, terus aku ngikut dong, di jalannya tuh cepet banget loh guys. Terus aku tuh SMS di teman aku, terus dia nggak balas, terus aku telepon, dia angkat. Aziza, why you not come to pick up me? You say you will pick up me, why you not coming? Terus dia bilang, sorry there, I'm busy. Then boss said we work another place, you work another place, we not same place. And I said, why? Before you said we work with together, and then like blah 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 blah. And then sorry, but don't worry, we same company, we same boss. Terus dia ngomong kayak gitu. Terus aku tutup aja teleponnya, fuck you, sama tutup kan. Terus aku mikir gimana cara aku udah gimana ya, pikirannya tuh blank karena di luar sana juga lagi ribut kan. Terus aku baca komen juga, mendingan kabur mbak. Terus aku mikir, pas lagi jalan, belum keluar, masih jauh kayaknya, nggak tahu jalannya tuh kayak semakin jauh semakin sepi, di bawah tempat sepi. Terus aku ingat, aku kan lagi mens. Terus laptop aku ada di koper. Terus aku bilang, kan dia nggak bisa bahasa Inggris dan nggak bisa bahasa ini. Terus aku pakai translate cepet-cepet gini. Terus aku kasih tahu dia. Terus dia bilang, oke. Tapi softtek aku ada di dalam koper. Terus oke. Terus dicariin kamar mandi. Terus koper kan aku bawa, soalnya kan di situ ada softtek aku. Terus aku masuk ke toilet, ada tukang bersih toilet. Terus aku suruh pakai translate, liatin aku cowok itu masih ada di luar apa enggak. Terus masih ada. Terus karena aku nggak enak kan nyuruhnya 2 kali sampai 3 kali, jadi aku sendiri yang ngintip. Mungkin dia juga mau pipis, jadi dia masuk ke toilet laki-laki. Nah, di situ aku cerit gitu kayak roket gitu, lari, nggak lihat belakang, nggak. Terus aku nyari ke tempat rame. Terus aku lihat ke belakang, kayaknya dia bingung nyariin aku. Terus lihat aku lari, terus dia agak nunjuk gini, tapi aku udah dari situ aku nggak mau lihat belakang lagi, aku lari aja. Habis itu aku ketemu sama security terus aku kan ngah gitu kan, nafasnya tuh kayak. Dengar orang yang ada di Kamboja dan komen yang tidak baik di sini. Saya bilang sama kamu satu kali lagi. Saya ikut di grupnya backlistan kalian. Saya selalu di screenshot backlistan kalian. Dan ingat, kamu hari ini petentang-petenteng di media sosial saya. Suatu saat leader mau ngajar kamu di backlistan sana, dan saya ngeliat mukamu di sana, habis-habisan di media sosial kamu. Karena kamu petentang di sini, saya screenshot apa yang kamu katakan. Saya ingin ngomong bahwa kalian itu sesama Indonesia diadu domba di sana. Kamu sekarang hebat. Kamu merasa hebat sekarang. Nggak usah khawatir. Kamu saat ada naik sedikit di Kamboja, leadermu yang akan menghajar kamu. Percaya sumpah saya. Jangan nantang saya di sini. Yo guys, balik lagi seperti biasa Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys, yaitu tentang apa guys ini. Aduh, tetap saja ya, ada aja nih guys ya, ada aja yang mau ya, yang masih nekat kemana, ke Kamboja guys. Padahal ini beritanya sudah kemana-mana ya, bahwasanya kalau kita ke negara Kamboja, Myanmar, Vietnam itu ya sudah gitu ya, pulang tinggal nama. Tapi ya tetap saja masih banyak yang ngeyel gitu guys ya. Ini sampai Miss Uni aja udah kayak gitu, geram. Aku juga udah dengar berita gini tuh kayak ya udahlah, kan derita lo ya, lo sendiri. Kita udah ngasih tahu bahwa kalau kita ke sana nggak bisa pulang lagi, tetap saja ke sana ya. Dan sekarang ya seperti biasa guys ya, coar guys, minta bantuan ya. Dan ini ada beberapa infonya guys ya tentang Kamboja. Nah, kita lihat ya info terbaru dari Kamboja. Ini aku bikin video ini supaya buat
pelajaran kita gitu ya, edukasi supaya kalian tahu ya, kita jangan sampai mau diiming-iming gaji besar ya, tapi setelah kita sampai sana ginjal kita hilang atau enggak kita nggak bisa pulang gitu guys ya, karena ya kita ada jaminan ya, ada ini ya, uang supaya kita bisa pulang gitu loh guys ya, mau sogokan. Nah, kita lihat beberapa infonya guys, seperti apa. Yang pertama, adakah gereja di sana? nah ini tentang Kamboja guys. Kemungkinan sih ada ya, kemungkinan ya kalau menurut saya, tapi persentasenya kecil. Tapi rata-rata kebanyakan persentase di sana kayaknya sih beragama Buddha ya, beragama Buddhis kebanyakan ya. Tapi kalau Nasrani ada kemungkinan, tapi nggak terlalu mencolok. Sepertinya itu ya. Jadi bagi kalian ada yang lebih paham lagi, mungkin ada yang pernah berkunjung di gereja sana, bisa komen di bawah ini kalau misalnya kalian ada yang pernah ke sana ya. Makasih. Waduh. Cuk, halo Cuk. Buat yang pernah melarikan diri dari negara Kamboja, kemudian tersesat di hutan, info jalan keluar. Info jalan keluar. Kebetulan saya ada di hutan Mondol kiri, Kamboja. Mondol. Mondol. Ngapain orang kayak gini, kayak ceritanya di Kamboja gitu lagi ini. Cuk. Saya dikejar, Cuk. Tapi kayaknya nggak dikejar. Mati kita. Selama masih bisa ngapa berarti masih aman. Bocil masih umur 19 tahun diiming-iming kerja di Thailand sebagai pengirim makanan. Ternyata ditipu, malah dibawa ke Kamboja. Katanya seperti itu guys ya. Ini tetap saja seperti ini guys ya. Terus tiba-tiba sampai Thailand saya dibawa ke Kamboja. Saya nggak tahu lihat wajah ekspresi misi ini kayak kesel. Dan kamu lulusan apa? Saya lulusan SMA, Miss. Lulusan SMA, bisa bahasa Thailand? Nggak bisa, Miss. Terus ngapain kamu disuruh ke Thailand dan kamu percaya bagian pengiriman makanan? Ini namanya babi, ini namanya kencur. Emangnya kamu tahu dalam bahasa Thailand? Kan nggak masuk di logika, nak. Iya, Miss. Saya karena butuh ekonomi juga, jadi saya ikut lah, Miss. Oke, alasanmu karena ekonomi terus. Iya, selalu kayak gitu, ekonomi wae terus. Ya, saya datang lah Miss ke ini, ikutin arahan orang ini sampai ke Thailand, tiba-tiba orang ini ngarahin ke Kamboja, Miss, perbatasan ke Poipet. Terus? Saya karena nggak tahu pekerjaannya, saya selalu dimarahin, Miss, selama 5 hari kerja. Wajar karena kamu di sana suruh ngetik-ngetik. Terus? Iya. Terus? Saya nyari kesempatan, Miss. Besoknya saya alasan tidak hadir karena sakit, Miss. Digebukin kamu? Enggak. Ya penting lah, Miss, karena kerjaannya kayak gitu, jadi saya tidak tahu, Miss. Terus? Saya nyari kesempatan dan kabur, Miss. Habis itu saya malah dibuat orang ini blacklist, dibilangnya saya melarikan uang 30 juta, Miss. Saya ngeliat foto kamu di backlistan Kamboja. Iya, Miss. Kamu dituduh mencuri uang perusahaan. Iya, dibilangnya kayak gitu, jadi viral, Miss, sampai kampung-kampung saya. Saya tahu. Karena kalau kalian masuk ke Kamboja dan kalian nggak bisa kerja, dihajar mentalmu, supaya tetanggamu membencimu, supaya seperti ini, seperti itu, saya sudah tahu. Dan kenapa saya melarang kalian ke Kamboja? Karena sesama orang Indonesia akan menghabisi orang Indonesia. Terus sekarang, kamu maunya apa? Sekarang pengen pulang, Miss. Mama saya juga sakit-sakit, Miss, mikir saya kayak gini. Ya karena kan demi ekonomi, kenapa tidak diselidikin dulu? Berapa lama kamu ada di Kamboja? Dari tanggal 29 kemarin, Miss, hadir ke Kamboja. 29 kemarin, berarti belum overstay kamunya? Belum, Miss. Jadi langsung 5 hari kerja langsung kabur saya, Miss. Oke, kamu posisi ada di mana sekarang? Dekat KBRI, jangan ngomong. Kamu dekat sama KBRI nggak? Saya udah ngelapor KBRI, tapi saya ini, Miss, numpang ke masjid, Miss, dekat KBRI. Numpang di masjid? Ya. Kamu orang mana? Jangan ngomong. Saya orang Binjai, Miss. Orang Binjai. Kamu datang ke KBRI, kamu belum overstay kan? Belum, Miss. Saya baru buat SPLP, Miss. Buat SPLP berarti kamu tanggal 29 kemarin masih beberapa hari kan? Iya, Miss. Terus apa yang kamu mau dari saya? Telepon saya mau ngapain? Ayo loh. Saya cuma minta bantuan biar pulang, Miss. Saya tidak punya biaya apapun, Miss, untuk pulang. Di sini saya aja makan cuma hari Jumat aja, Miss. Dapat dari berkat hari Jumat. Pertanyaan saya, kamu telepon saya mau ngapain? Saya hanya ingin pulang, Miss, dari sini. Ngerti, kamu ingin pulang. Mau ngapain telepon di Juni? Ya, saya minta bantuan, Miss. Bantuan apa?
bantuan biar bisa cepat proses untuk pulang dari sini, Miss. Kemarin kenapa nggak dengerin Miss Yuni ngomong? Kenapa nantang-nantang Miss Yuni? OTW ke Kamboja ngapain? Ayo. Apa, Miss? Kenapa kemarin buat video OTW ke Kamboja? Saya tidak ada, Miss, buat OTW ke Kamboja. Tapi saya ngeliat kamu tuh, katanya kamu tuh di perusahaan bermasalah loh. Yakin kamu tidak bermasalah? Tidak ada, Miss. Cuman saya kabur lah, Miss. Cuman nggak tahu pekerjaannya gimana. Oke. Aku nggak kenal kamu, saya tidak peduli kamu nipu saya atau seperti apa. Datang ke KJRI, ketemuin Pak Hermawan, ngomong sama Pak Hermawan, saya biayai kamu pulang kalau cuma tiket saja. Baik, Miss. Besok Senin saya akan ke KBRI, Miss. Jadi kamu belum overstay kan? Belum, Miss. Baru mau proses pembuatan foto SPLP, Miss. Awas kamu nipu saya ya. Doa banyak orang akan membuat kamu sengsara seumur hidupmu. Iya, Miss. Saya nggak nokong, Miss. Jangan diulangi lagi, nanti berangkat lagi kamu nanti. Tidak, Miss. Saya sudah menyesal datang sini, Miss. Lebih baik saya kerja di rumah ini kampung saja, Miss. Daripada di sini sengsara. Jangan nipu saya loh, karena ini uang jamaah banyak loh ini ya. Jangan nipu saya loh ya. Iya, Miss. Saya tidak menipu. Karena saya uangnya dari YouTube saya kembalikan ke kamu. Kalau kamu nipu, saya setiap hari gacor kayak gini, saya buat kamu pulang. Kamu umur berapa? Saya umur 19 tahun, Miss, di sini. 19 tahun? Waduh. Iya. Apa sih yang kamu cari di sana, nak? Saya ingin mencari pekerjaan untuk bantu orang tua, Miss. Umur 19 tahun merantau, kamu tahu apa tentang luar negeri? Ya, saya nggak tahu apa-apa, Miss. Cuman kan ada tawaran, jadi saya tertarik, Miss. Dibilangnya gaji. Lihat video call, aku pengen lihat kamu. Kamu tadi lihat live-ku kan? Mana kamu? Saya nggak lihat, Miss. Kok kamu tahu aku siapa? Mana kamu? Mana mau kamu? Ada maksudnya. Kamu masih bocil gitu loh, ngapain ke luar negeri kamu itu? Iya, maaf, Miss. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Kamu masih bocil kayak gitu dan fotomu itu kemana-mana loh, bocil. Iya, maaf, Miss. Saya keselnya sama. Mana mama kau? Aku mau bicara sama mama kau. Nah, sama mama. Mama saya nggak punya handphone, Miss. Terus bagaimana aku percaya? Cuman kalau kakak saya ada. Mana kakak kau? Yaudah, nanti saya kirim, Miss, nomornya. Kasih saya video, Miss Yuni, saya minta tolong pulangkan. Saya minta biaya pemulangan tiketnya saja. Buat video, karena saya harus laporan juga ke teman-teman. Baru saya beliin tiket kamu. Temuin Pak Herman besok. Baik, Miss. Kamu harus buat video dan kakakmu juga. Ya, buat video, bilang tiket pemulangan saja dan, Miss. Ya, saya minta tolong Miss Yuni untuk membantu saya pulang ke Indonesia. Baik, Miss. Saya tidak langsung membelikan kamu tiket ya. Saya harus lihat kamu dulu. Karena saya pernah ditipu beliin tiket anak-anak Kamboja itu, Vietnam, Myanmar itu semuanya nipu saya. Tapi saya tetap akan bantu orang. Tapi kalau kamu menipu saya, kamu sendiri yang akan sengsara. Karena saya nggak kenal kamu bukan saudara saya nggak punya utang sama kamu. Saya beliin tiket kamu pulang. Yang penting ginjal kamu selamat. Baik, Miss. Terima kasih, Miss. Kamu itu bocil. Terima kasih. Kenapa kamu berani minta tolong sama Miss Yuni? Karena saya lihat di TikTok, Miss bisa nolong-nolong orang yang terlibat pekerjaan scam kayak gini, Miss. Jadi saya menasihati untuk minta bantuan. Saya nggak tahu dengan bocil ini mainnya kemana aja. Ya udah, kamu buat video, terus kakakmu buat video, baru aku bantu. Aku up setelah kamu balik ke Indonesia. Baik, Miss. Ya. Ini jadi pelajaran banget buat kita semua, guys ya. Sudah dikasih tahu 1000 kali ya, tetap saja masih saja banyak orang yang nekat ke sana. Dan sekarang kan tahu sendiri gitu ya. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih? Ada orang yang sebaik Miss Yuni yang mau membantu. Coba kalau nggak ada Miss Yuni, siapa yang mau bantu gitu ya, guys ya? Presiden aja sedang sibuk dengan dunia sendiri, apalagi ini gitu ya. Maka jangan berani-beraninya berangkat ke sana. Ini jadi pelajaran kita semua, guys ya. Dan sekian dulu videonya. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, guys.